Guys, jadi ini pertasopnya Pak Kuncoro ya. Mang Pak Kuncoro itu orangnya apa namanya humble ya, ramah ya. Ini harganya 9.000 nih. Nanti Pak Pak Kuncoro, nama panjang Pak Kuncoro apa? Nama panjang Pak Kuncoro kalau Ada nama marganya nggak Pak? jadi lengkapnya itu Kanjeng Raden Aryo Kuncoro Hadiningrat. Ya. Kalau nama ada nama Islaminya atau nama panggilan atau itu nama keraton Pak? Kalau aslinya kan Sri Kuncoro. Kuncoro itu terkenal. Sri itu harum, ramah. Jadi Sri Kuncoro itu Bapak menginginkan bahwa anak salah satu laki-lakinya yang paling ganteng ini terkenal dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nyoto bareng sama Pak Kuncoro. Sama Pak Kuncoro, ini yang punya kawasan Kartasura. Punya kawasan. Yang punya kawasan Pak Kuncoro. Oke, guys, ini selamat datang di podcast Sounding Melon. Ya, sambil kalau apa namanya yang podcast sambil di jalan itu kayak si siapa tuh? Artis itu, si siapa namanya? BH BH B apa? B apa WB BB apa apa? Boy William. Ya, kayak Boy William tuh ya. Guys, ini kita sama Pak Kuncoro. Kita sih temanya supaya jadi inspirasi anak muda ya, guys, untuk di kelak nanti ya. Ini ya, Pak Kuncoro lagi supir mobil karena kondisinya malam. Saya nggak takutnya mengganggu, jadi nggak ambil semua gambarnya. Ya, kita ini sambil main ke pertasopnya Pak Kuncoro. Pak, boleh tahu Pak sejarahnya dulu Bapak SMA, SMA, terus kuliahnya di mana, terus kerjanya di mana Pak? Oh iya. Selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Arul. Ya, Bapak itu dulu SMP-nya di SMP Gawo. Ya. Ya, Gawo itu sebuah desa yang melahirkan banyak para pejabat. Ya, dulu ada Jenderal Poniman, Jenderal Hardiman. Ya, kalau sekarang yang masih menjabat adalah Gubernur Bank Indonesia, Mas Ferry. Ya, itu dari Gawo satu SMP dengan saya. Ya. Setelah di SMP itu kegiatan saya udah banyak. Saya sebagai pengurus OSIS, ya, juga koordinator untuk eh, audisi drum band sampai dengan sebagai pimpinan drum band juga di sana. Terus saya masuk ke kota, pengen dari desa pengen sekolah di kota ya. Yang saat itu mungkin SMA saya itu SMA favorit, SMA Margoyudan, SMA Negeri 2 Solo ya. Jaraknya jauh guys, dari Ngawok ke SMA Negeri 2 Solo itu lebih dari 30 kilo ya. Pak, boleh tahu Gaok itu kecamatan atau Sukoharjo masuknya Pak? Ngawok itu sebuah eh, dukuh sebenarnya, tapi kebetulan ada stasiun Ngawok, ada pasar Ngawok, sehingga nama desanya itu agak agak tenggelam dengan nama stasiun dan nama pasar Ngawok itu. Itu sebenarnya desanya itu di Desa Blimbing. Desa Blimbing, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Nah, di Ngawok ini saya juga setelah pensiun merintis bisnis kecil, ya, membuat pertasop ya dengan label Kuncoro Makmur Jilid 1. Waktu itu kenapa saya selalu mengatakan jilid itu karena di pikiran saya pengen berkembang lagi ke jilid selanjutnya gitu. Kuliahnya di mana Pak? Di Universitas Negeri Surakarta 11 Maret.
Ya. Di kontak center juga banyak Pak yang anak 11 Maret ya Pak ya. Jurusannya apa Pak? Pendidikan sosial. Setelah lulus kuliah, Bapak langsung merit atau kerja dulu, Pak? Atau merintis dari kecil dari bawah? Eh, Merintis dari bawah. Ah, ah. Jadi saat Bapak kuliah pun Bapak sudah mulai bekerja di dulu sih PT Bintara Antar Asia. Ya. Jadi di situ kalau mungkin kalau adik-adik pernah dulu belajar bahasa Inggris dengan kaset-kaset ya. Ada New West, ada banyak lah di situ. Kami sambil kerja kuliah kerja di situ. Di kerjanya di daerah mana, Pak? Di Laweyan, di Jalan Laweyan Solo ya. Kalau kampusnya di Kentingan. Ya. Setelah sudah lama di itu berapa tahun Pak di Laweyan atau langsung terjun ke apa namanya bisnis yang lebih besar atau di pemerintahan atau dilari kemana tuh Pak setelah di situ? Jadi saat kami kuliah saja kami mengambil waktu-waktu senggang saya gunakan untuk sebagai sales representatif di perusahaan Bintara Antarasia itu. Oke guys, jadi sangat inspiratif sekali ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa apa namanya mengikuti jejak-jejak sukses Pak Kuncoro ya. Langsung saja mungkin ya Pak. Sekarang itu Bapak memimpin perusahaan apa nih Pak? Kalau boleh tahu teman-teman mungkin belum tahu ya Pak Kuncoro itu sekarang itu punya usahanya apa? Mungkin silakan Pak. Oh iya, jadi setelah pensiun, saya pensiun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Terus dari pemerintah daerah, dari Bupati masih mempercayai saya sebagai ketua tim ahli cagar budaya. Sehingga sampai saat ini pengabdian saya masih di Kabupaten Purbalingga. Dan kami punya bisnis kecil di sini ada 3 titik poin yang kami coba untuk mengisi kegiatan pensiun saya. Yang pertama adalah Kos Dalem Kuncoro yang adik-adik tempati. Yang kedua Pertasop Kuncoro Makmur. Yang ke Kuncoro Makmur 1, yang kedua Kuncoro Makmur 2. Itu letaknya berbeda. Kalau Kuncoro Makmur 1 di Gawok Kecamatan Gatak, Kuncoro Makmur 2 di Purbayan Kecamatan Baki. Ya. Banyak ya teman-teman ya. Kalau dengar-dengar Pak di luar maksudnya dimasuk di Jabodetabek juga Bapak punya perusahaan juga ya Pak ya? Kebetulan itu yang ngelola anak-anak. Ya, ada beberapa perusahaan yang dikelola anak-anak. Yang ada yang satu PT Wirasandi di daerah Cijantung, yang satu PT Apri Perwira di daerah Tangerang Selatan, ya. Ya, latihan bisnis kecil-kecil karena kebetulan anak-anak kami yang di sana tidak kerja di pemerintahan, jadi harus betul-betul membanting cara pikir sebagai abdi negara, kalau tidak sebagai abdi negara tapi tetap bekerja untuk Republik Indonesia gitu. Oke, mantap ya. Itu teman-teman sekilas apa namanya kunci sukses dari Pak Kuncoro. Nah, sekarang kita akan nanya lagi tentang pribadi Pak Kuncoro nih ya. Bapak merit tahun berapa gitu Pak? Atau Bapak sebenarnya asli apa Sukoharjo atau mana sih Pak? Kita boleh tahu Pak? Iya, Bapak aslinya dari Desa Gawo. Ya, nanti adik-adik akan tahu tempat kelahiran Bapak, kamar manten Bapak.
Dan waktu kecil Bapak itu mainnya di mana nanti dilihatkan semua. Ini tahun berapa Pak? Tahun 96. 96. Kalau sekarang Bapak kira-kira umurnya berapa nih? Kayaknya masih muda ya Pak. Oke, ini stasiun Gaok guys ya. Mungkin Pak Kunjoro ada nggak kiat-kiat sukses buat anak muda generasi milenial sekarang nih ya, biar bisa ya minimal ada usaha, maksudnya ya ada gegergetan untuk usaha gitu ya, karena untuk sekarang kan kita situasi pandemi, kerja susah, terus apapun harus dibatasi. Gimana tuh Pak, Bapak bisa mempertahankan untuk sampai titik hari ini Pak? Eh, Sebenarnya untuk sukses, kesempatan untuk sukses lebih gampang pemuda sekarang daripada saat saya masih sebagai pemuda pada saat itu. Banyak hal yang difasilitasi oleh pemerintah. Saya contohkan aja di bidang seni. Jadi di bidang seni, pemerintah itu sangat membuka seluas-luasnya untuk perhatian terhadap karya seni anak bangsa, khususnya para remaja gitu. Dan khususnya lagi seni tradisional ya. Sedikit yang saya ceritakan dalam pembinaan pemuda karena saya pernah sebagai kepala bidang di pemuda dan olahraga. Jadi saya membina adik-adik putus sekolah dan broken gitu. Setelah kami bina, kami beri kegiatan juga setara mental, pengajian, kegiatan seni, kegiatan olahraga yang dengan harapan setelah adik-adik itu bisa untuk mencari nafkah. Gitu. Jadi waktu itu kami membina 40 pemuda yang tadi saya katakan drop out, broken home, seperti itu. Tapi kami dengan penyandang dana, kami kebetulan uh, untuk masalah komunikasi itu sedikit agak lebih gitu. Jadi saya pendekatan kepada beliau-beliau itu agak mudah gitu. Kami latih dulu namanya kesenian tek-tek kentongan. Apa tuh Pak? Maksudnya? Musik musik tek-tek jadi diawali eh, pos kamling kamling malam itu dulu kalau puasa-puasa kan kamling pakai kotean gitu. Ya, tapi dengan itu kami membuat alat yang ada harmonis, ada ritmisnya, ada melodisnya di situ, sehingga pada saat membangunkan para warga yang mau sahur itu enak gitu. Tadi menyanyikan lagu-lagu Islami, lagu-lagu tradisi di situ gitu. Dan alhamdulillah itu jadi dan mungkin sekarang sudah tersebar di mana-mana itu karya anak-anak kami, anak dari Purbalingga dan Banyumas itu namanya kesenian kentongan, tek-tek kentongan gitu. Nah, dengan kebisaan seni tradisi ini, insya Allah seni-seni yang tradisi itu akan diminati oleh yang pertama pemerintah, yang kedua turis asing, ya. Sehingga sebenarnya kalau adik-adik sudah punya hobi, punya bakat tentang sesuatu, dan saya lihat sekarang tidak ada lah pemuda yang tidak punya bakat. Mas Hafiz misalnya bakatnya muadzin, adzan, ya bakatnya ngaji, ya kan. Ini besok karena dia ngajinya sudah bagus, ada suatu instansi yang dengan tesnya tuh yang syaratnya ngajinya bagus juga ada, insya Allah gitu kan. Anak yang bisa nyanyi, ya banyak ajang yang bisa diikuti. Misalnya di Indosiar, kebetulan saya juga pendamping Liga Dangdut Indonesia, pendamping dulu Kondang In, ya, ya, nggih.
Terus kebetulan saya juga pendamping eh, untuk bintang radio televisi gitu kan. Banyak banget jadi sebenarnya. Terus masalah tulis menulis sekarang lebih luas lagi. Dan sarananya itu gampang gitu. Kalau adik-adik sudah ada bakat, ada keinginan, insya Allah sukses itu akan lebih gampang remaja sekarang daripada saat saya dulu nggak ada HP. Kadang dari kos-kosan ke sekolah naik sepeda gitu ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di Jalan Raya Gawo, Oh iya, Sidoarjo. Pertamina. Nah, kita udah mau sampai ke ini kalau yang di Jalan Gawo ini Pak, yang Pertasop yang pertama atau yang keberapa nih Pak? Pertama, Oh, yang pertama guys ya. pertama dan di kecamatan ini juga pertama. Oh iya ya. Ini kiri kanannya sawah ya Pak ya? Iya, kiri kanan sawah. Sebenarnya saya lebih pas ngajak adik-adik ini siang Oh, iya, sekali. pemandangannya pasti bagus nih ya. Tapi karena adik-adik semua kalau siang ini ada aktivitas ya. Iya karena kita Sabtu Minggu ini Pak pas libur itu kondisinya kalau siang pasti hujan. Jadi kemarin kita nggak kemana-mana pasti kondisinya percuma kalau jalan juga kalau kondisinya hujan. Di Pertasop pun hujan juga. Oh gitu. Kalau Pertaso Pak tahun berapa mulainya nih Pak? Jadi saya pensiun tahun 2020 bulan 10. Jadi sebelum pensiun kami sudah menyusun program rencana ya. Rencana saya setelah pensiun. Kami bagi menjadi 3 semester. Jadi 6 bulan pertama saya buat kos. 6 bulan berikutnya buat Pertasop 1. 6 bulan berikutnya Pertasop 2. Gitu. Jadi karena sebelum pensiun pun kami mengikuti pelatihan pensiun ya. Pelatihannya ya biar mental kita setelah pensiun itu tidak kaget, biar psikis kita, terus biar keimanan kita kepada Allah juga tambah. Kita mengikuti pelatihan pensiun. Kita Ya, teman-teman, itu nanti kita sambung lagi mungkin ya. Jadi sotonya sudah sampai ya. Kita akan nyoto dulu nih kondisinya hujan ya. Hai guys, ini minumnya anget Pak. Tawar. Tawar anget. Guys, ini soto daging. Rekomendasi dari Pak Kuncoro. Sotonya soto ini ya. Kayaknya enak sih ini. Ini apa ya? Ini apa nih Pak? Hati apa? Apa sih? Oh tempe. enggak kalau di darah itu loh. Oh darah. Sini aja. Oh ini itunya. Ampla. Nah ini dia guys. Tuh. Kita hari ini mau soto daging. Ini Pak Dendo gini. Ini sotonya nih. Soto dagingnya Pak. Masuk saboding melon nih Pak ya. eh Kita mampir dulu guys makan soto daging ini. Pak Nugi. Pakai tangan aja nih Pak. Ada tisu. Ini masuk saboding melon ya. Ini babaknya guys. Mantap. Jangan lupa like and subscribe. Hujan-hujan gini emang mantap sih ini ya. Kita nyoto babat sama daging ya. Jarang-jarang nih Pak Kuncoro nih, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu. Mantap guys. Ini kalau mau apa namanya? Kalau mau ayam ini ayam kampung ya Pak, Pak Kuncoro. Oh iya.
Pak Gede mau nyobain babatnya? Pak Gede. Oke, Pak Gede mah udah nafsu ya. Ih, sendoknya mana? Oke, terima kasih. Sip. Aduh, mana ininya? Gimana kesannya, enak gak? Belum nyoba, Mas. Cobain lah. Pak Gede tuh lihat. Wah, udah sibuk sendiri dia sama sambalnya ya. Ini si kakak nggak diajak Pak Gede. Nyesel dia nggak diajak ke sini. Nggak tahu dia mau ke Gumpang. Mau ke tempatnya Pak itu. Pak Ahmad. Cobain. Oke, sini coba kita nyobain si Hafid ya. Rasanya gimana? Worth it dong nggak? Worth it sangat ini. Gurih. Terasa rasa Solonya ini. Ini baru nemu soto ya. Guys, ini kita sama Pak Kuncoro sudah di soto ya. Mantap Pak Kuncoro. Ini langganan Pak Kuncoro atau masih punya Pak Kuncoro, Pak? Masih punya keluarga. Kebetulan memang bapak lahir di sini. Yang mengelola kakak. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, ada cabangnya nggak Pak? Kalau di Kartasura atau Slamet Riyadi? Belum ada cabangnya. Ini jam sekian itu nasi udah mau habis. Kalau boleh tahu Pak, ini tahun berapa Pak Kuncoro yang Bapak tahu berdirinya? Berdirinya ini tahun 2005. Tapi harga 8.000 itu udah harga mahasiswa sih ya Pak ya. Udah worth it sih ya, worth it ya. Oke guys, jadi ini masih keluarganya Pak Kuncoro. Jadi kalian untuk di daerah Gawok nih di sekitarnya boleh mampir ke sini ya. Rekomendasi harganya juga nggak nguras kantong sih ya. Standar lah, murah meriah ya. Banyak macam-macamnya juga ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang lain ya guys. Orang tua kan saat itu kalau punya laki-laki merokok gitu kan, sebenarnya tidak harus seperti itu. Cuman karena kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya, cucu laki-laki satu-satunya, ya kita mengikuti agar mbah saya, bapak ibu saya, kakak-kakak saya tuh dengan menjalankan perintah beliau kan tenang, dan saya pun melaksanakannya juga nyaman. Kalau Pak Kuncoro boleh tahu berapa bersaudara Pak semuanya? 4 ya guys, cowok semua Pak? Cewek semua. Oh gitu. Bapak anak pertama ya Pak? Dua. Anak terakhir. Terakhir untuk. Oke guys, jadi Pak Kuncoro itu dari 4 bersaudara ya, anak kedua. Jadi sebagai pemimpin, maksudnya membuktikan bahwa bapak itu sehat, nggak ngerokok gitu ya. Oke guys, terima kasih. Kita lanjut ke yang lain ya. Ini di luar hujan nih. Kalau rata-rata Pak per hari berapa? Berapa liter? Ataupun per bulan? Per hari 800 liter. 800 liter guys.
Jadi per hari 800 liter, kalau 9.000 dikali 800 berapa Pak Gede? 7.200.000. 7 juta. Kalau sebulan 2 miliar. Mudah-mudahan berkah lah. Ya, ini pertasopnya Pak Kuncoro yang pertama ya. Pertasop, jadi keadaannya ini memang lagi tutup ya. Ini lumayan gede guys. Kita kesana yuk. Oh, ini karyawannya. Oh, Pak Kuncoro baik dia orangnya ya. Apa itu? Nah, ini karyawannya Pak Kuncoro ini. Nama siapa Mas? Irfan. Udah lama Mas. Cak pertama buka. Pas pertama buka. Ini sip kedua. Oh, sip kedua. Karyawannya kayak dia. Pan. Mantap. Kesan-kesannya apa nih? Masuk ke Saboding Melon ya. Bu Kuncoro tuh sering ngintip tuh status. Sini Pak, enak sini nih. Guys, ini kantornya nih, ya. Lagi pembukuan mungkin ya, Pak Kuncoronya. Ini ada security-nya nggak Pak kalau malam yang jaga sini? Dari sana itu. Oh iya. Karena kita ini kondisinya malam ya. Jadi kurang ini sih ya. Malam ini guys kita. Kita akan masuk aja Pak Kuncoro. Oh iya. Mas Irfan. Totalnya ada berapa karyawan Pak semuanya? Itu operator maksudnya berapa operator? Pak, pertanyaan terakhir, kenapa Bapak PNS-nya di luar daerah nggak di Bumi Pertiwi Solo Pak? Jadi gini, saat Bapak lulus dari SMA, kebetulan eh, per- perdagangan Bapak saya itu lagi agak pilot gitu kan. Sehingga Bapak mengejar beasiswa. Ya. Dulu beasiswa Bapak namanya KMA, beasiswa Super Smart. Ya. Dengan perjanjian setelah lulus dari output beasiswa Super Smart itu mesti dipekerjakan langsung. Jadi penempatan. Jadi kami mengikuti penempatan. Ya, ya. Jadi sekolah ya, alhamdulillah Bapak selama jadi mahasiswa itu ya tidak tidak bayar, dan segala kuliah lagi dibiayai negara karena dapat gaji tapi tetap dikuliahkan gitu. Iya. Karena dulu memang saat kami lulus itu ekonomi kehidupan keluarga saya, karena tiga Mbak Yu saya masih kuliah yang di UGM, yang di UNS gitu kan. Jadi saya wis tak coba cari yang untuk mendapatkan ikatan dinas dan beasiswa gitu. Sehingga Bapak memilih jurusan itu. Setelah lulus langsung jadi, saya wisuda itu sudah pegang SK. Iya, saat itu nota dinas, sudah punya nota dinas bahwa saya penempatannya di sini gitu. Sehingga naluri muda saya waktu itu, saya pengen dolan sekolah dong, rampung kok wis ndek gawean gitu loh. Pikirannya gitu. Tapi ternyata tidak semua bisa mendapatkan kesempatan itu, sehingga saya tuh selalu bersyukur bisa seperti ini ya. Oke. Jadi pulang pergi ya Pak, atau di sana rumah dinasnya ada? Di sana ada rumah. Rumah lagi aja guys. Totalnya ada berapa? Ada 20. Oke, ini pertasopnya Pak Kuncoro yang kedua guys. Ini agak mendingan nih ya, masih buka nih. Mas Topan. Oke guys. Kita
kunjungi lagi pertasop kedua Pak Kuncoro. Ini udah agak reda nih. Terusnya sih kita nih yang jadi supirnya nih. Ya, ini pertasop kedua Pak Kuncoro guys. Ini Mas Topan katanya ya. Kabarnya Mas Topan gimana? Sehat? Udah tutup atau belum ini? Udah tutup atau belum? Jam berapa tutupnya? Tutup jam 9. Oh, jam 9. Udah berapa lama Mas Topan? Sudah hampir 2 bulan. Oh, 2 bulan. Masih baru ya guys. Nah, ini punya Pak Kuncoro nih ya, pertasopnya. Wah, sama gantengnya nih Pak. Ini namanya daerah mana Pak? Ini aja. Daerah Purbayan. Purbayan. Ini kalau ke kiri ke kanan ke mana? Kalau ke kiri ke Nggawo, kalau ke kanan ke Solo, arah Solo. Solo. Jadi teman-teman, ini silakan mampir ya. Kalau mau arah kebetulan lewat sini, terus memang pom bensinnya terbatas, boleh mampir ke sini nih ya. Ke pertasopnya Pak Kuncoro. Mantap. Oke ya. Ini kayaknya luasan yang ini ya Pak? Oh, enggak. Ininya jarak dari sana. Lebarnya. Tak kalau ke belakangnya mungkin ya. Nice. Ini ada namanya pertasopnya nggak Pak? Nomor berapa gitu biasanya kan pertasop. Guys, jadi ini pertasopnya Pak Kuncoro ya. Emang Pak Kuncoro itu orangnya apa namanya humble ya, ramah ya. Ini harganya 9.000 nih. Nanti motor kita isi di sini ya. Sebelum dolan-dolan ke Kudus ya. Lewat sini emang udah Kudus bisa. Oh, arah Semarang ya. Pak, Pak Kuncoro, nama panjang Pak Kuncoro apa? Nama panjang Pak Kuncoro, kalau nama Harganya nggak Pak? jadi lengkapnya itu Kanjeng Raden Aryo Kuncoro Hadiningrat. Kalau ada nama islaminya atau nama panggilan atau itu nama keraton Pak? Kalau aslinya kan Sri Kuncoro. Kuncoro itu terkenal. Sri itu harum, ramah. Jadi Sri Kuncoro itu Bapak menginginkan bahwa anak salah satu laki-lakinya yang paling ganteng ini terkenal dan ramah. Kalau Kuncoro, nah itu kan kita sering apa namanya mendengar nama Kuncoro. Itu Kuncoro tuh apa sih Pak artinya sebenarnya? Itu kondang, terkenal atau kondang. Ya, Itu bahasa Jawa asli atau apa Pak Kuncoro itu? Jawa. Ya, makanya banyak seusia saya itu namanya Sri Widodo, Sri Kuncoro gitu. Oke guys, jadi artinya Kuncoro itu kondang ya. Jadi itu nama juga membawa hoki ya. Oke Pak Kuncoro, ya, terima kasih untuk dolan-dolannya. Kita sudah diajak ke Pertasop 1, Pertasop 2, terus makan juga. Terima kasih banget Pak Kuncoro. Jangan lupa like and subscribe teman-teman Sabuding Melon. Kita akhiri sudah untuk wawancara Pak Kuncoro ini. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.